Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang teman-teman semuanya. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu Hairatunisa sebagai pemateri pertama, Pagiantari sebagai pemateri kedua, Saila Safira sebagai pemateri ketiga dan saya sendiri Dwi Januar sebagai editor. Di video ini, kita akan membahas secara mendalam tentang strategi dan teknik untuk mengoptimalkan keuangan kita melalui manajemen kas dan ban yang baik, serta investasi jangka pendek yang cerdas. Dengan pemahaman yang kuat tentang akuntansi pajak, kita akan dapat mengelola keuangan dengan lebih efektif dan efisien. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama untuk mencapai tujuan keuangan kita yang lebih baik. Akuntansi pajak untuk kas dan ban serta investasi jangka pendek. Akuntansi pajak untuk kas dan ban. Akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat, wajib pajak, untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan. Selanjutnya, 1. Pengertian kas dan ban. Kas merupakan aset paling likuid sehingga ditempatkan posisi dalam laporan posisi aset, yaitu investasi yang bersifat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dan ban biasanya dilaporkan dalam satu akun yang menunjukkan informasi tentang saldo uang kas dan simpanan di ban yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kas sebagai alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang dan setoran ban. Akun ban menunjukkan saldo perusahaan di ban yang dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan. Akun kas dan ban tidak termasuk dana yang disisihkan untuk kepentingan tujuan tertentu seperti persediaan perangko dan materai, rekening giro pada ban di luar negeri, dan cek mundur. Kemudian yang kedua adalah bentuk pengendalian kas. Berikut bentuk-bentuk prosedur pengendalian kas antara lain. Untuk penerimaan uang. 1. Harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas dan setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank. 2. Diadakan pemisah fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas. 3. Diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas. 4. Dibuat laporan KA untuk setiap hari sebagai pertanggungjawaban kas. B. Untuk pengeluaran kas. 1. Pengeluaran uang harus menggunakan cek, kecuali pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya kecil, yaitu menggunakan kas kecil. 2. Dibentuk kas kecil. 3. Diadakan pemisah antara pihak yang mengumpulkan bukti pengeluaran, yang menulis cek dan yang menandatangani cek serta yang mencatat pengeluaran kas. 4. Pemeriksaan internal pada jangka waktu yang tidak tentu. 5. Dibuat laporan pengeluaran kas harian sebagai pertanggungjawaban. Selanjutnya yang ketiga yaitu, peraturan pajak tentang bunga ban. Pada dasar hukum peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2000, dan KMK nomor 51 KMK 04 2001, mengatur bahwa, penghasilan dalam bentuk bunga uang didapat dari deposito, tabungan, diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SB, dan jasa giro dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian yang keempat adalah akuntansi pajak untuk bunga bank. Pencatatan akuntansi pajak untuk bunga tabungan di bank, menekankan kepada penerimaan pendapatan bunga yang harus dipotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sebagai beban pajak di laporan laba rugi. Untuk lebih jelas lagi mari kita lihat contoh berikut. Pada tanggal 28 Oktober 2019 PT XYZ mendapat bunga tabungan sebesar 10 juta rupiah. Kemudian pencatatannya pada metode bruto atau gross method, yaitu akun kas bank, dicatat pada debit sebesar 8 juta rupiah dan PPh pasal 4 ayat 2 di debit, sebesar 2 juta rupiah, serta akun pendapatan bunga dicatat pada kredit, sebesar 10 juta rupiah. Kemudian pada metode neto atau net method, akun kas bank, dicatat pada debit sebesar 8 juta rupiah dan pendapatan bunga dicatat pada kredit sebesar 8 juta rupiah.
Pelaporan pendapatan bunga secara fiskal disajikan pada jumlah neto pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan bunga dikurangi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, atas bunga sebesar Rp8 juta karena sifatnya objek pajak penghasilan yang dikenakan final, maka pada saat menyusun laporan keuangan fiskal, penghasilan bunga deposito harus dikoreksi negatif. Selanjutnya, mari kita bahas tentang akuntansi pajak untuk investasi jangka pendek. Pertama-tama kita memahami pengertian investasi jangka pendek. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan investasi jangka pendek adalah produk investasi yang dilakukan dengan cara menyetor atau menyimpan sejumlah dana pada instrumen investasi tertentu dalam kurun waktu relatif singkat, biasanya mulai dari 3 bulan hingga kurang dari 1 tahun saja. Dana atau modal dari aktivitas investasi tersebut ada yang sifatnya pendapatan tetap atau pemasukan di setiap periode waktu tertentu, maupun bisa ditransaksikan dan dicairkan. Oleh sebab itu, investasi berjangka pendek ini bisa dibilang memiliki ragam atau jenis yang banyak dan maupun memberikan hasil keuntungan yang terbilang menjanjikan. Sebagai investor dengan target keuntungan jangka pendek, keuntungan yang didapatkan umumnya berasal dari perubahan suku bunganya. Karena itu, dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang, investor mungkin hanya akan bisa mendapatkan hasil yang relatif kecil karena tingkat risiko yang ditanggung juga rendah. Kelebihan dana atau adanya dan menganggur atau idle cash digunakan perusahaan untuk ditanamkan kembali dalam bentuk surat-surat berharga YNG dapat segera dijual. Investasi jangka pendek syarat maupun teknis pencatatan tidak diatur dalam Undang-Undang Pajak. Maka cara menurut PSAK 013 dapat diberlakukan untuk kepentingan perpajakan. Nilai investasi ini dalam neraca menurut PSAK dapat disajikan menggunakan cara berikut. Yang pertama, nilai perolehan, tetapi diberi tambahan keterangan mengenai harga pasar. Yang kedua, nilai terendah antara nilai perolehan dan harga pasar. Penilaian tersebut mengakibatkan penurunan nilai aset. Selisih harga tersebut diakui sebagai kerugian. Metode ini tidak diperkenankan di pajak. Penilaian investasi jangka pendek menurut perpajakan didasarkan pada nilai perolehan. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan atas keuntungan transaksi saham atau capital gain. Capital gain adalah keuntungan transaksi saham yang dikenakan pajak penghasilan. Tarifnya yaitu: pertama, pajak penghasilan yang dipungut dari transaksi penjualan saham di bursa sebesar 0,1% pajak bangunan atau PB, final. Selanjutnya yaitu, saham pendiri pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana. Penghasilan atas transaksi penjualan saham dipotong langsung oleh penyelenggara bursa efek pada saat transaksi jual beli saham, kemudian disetor dan dilaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Kemudian selanjutnya jurnal transaksi saham. Cara pencatatannya yaitu, yang pertama penjualan bukan saham pendiri. Akun kas dan akun PPH pasal 4 ayat 2 dicatat pada debit sedangkan akun investasi saham dalam PTA dicatat pada kredit. Kemudian yang kedua yaitu penjualan saham pendiri. Pencatatan akun kas dan PPH pasal 4 ayat 2 dicatat pada debit. Sedangkan akun saham dicatat pada kredit. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sekuritas. Yang pertama yaitu sekuritas berupa saham. Sekuritas berupa saham terdiri dari saham biasa dan saham preferen. Secara sederhana, saham biasa adalah jenis penanaman modal yang keseluruhannya bisa diperjualbelikan secara bebas. Sedangkan saham preferen adalah gabungan antara obligasi dan penanaman modal biasa yang nantinya bisa menghasilkan keuntungan tetap bagi para pemegangnya. Nilai saham dicatat sebesar harga perolehannya pada saat pembelian. Penghasilan saham antara lain, dividen, saham bonus, hak membeli emisi saham perusahaan atau stock warrants, preemptive right, right issues, dan capital gain. Berdasarkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 3 bagian F, dividen atau bagian laba yang diterima PT sebagai WPDN, koperasi, BUMN, BUMT, dan dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan di Indonesia tidak dikenakan pajak dengan syarat antara lain. Dividen berasal dari cadangan modal yang ditahan. Dan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
Praktik akuntansi menyajikan dua pilihan penilaian sekuritas saham dalam neraca, yaitu harga perolehan atau cost method dan harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar atau cost or market price whichever is lower. Untuk keperluan perpajakan, ketentuan penilaian persediaan berlaku juga untuk sekuritas. Nilai berdasarkan harga perolehan. Penghasilan saham berupa dividen hanya diakui pada saat secara nyata terdapat pembagian dividen. Tarifnya yaitu pajak penghasilan 0,1% untuk saham dijual di bursa. Pajak penghasilan 0,5% untuk saham pendiri. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi untuk pembelian kembali saham. Perlakuan akuntansi pembelian kembali saham melibatkan pencatatan saham treasury dalam laporan keuangan. Ini merupakan akun kontra ekuitas di neraca. Pada dasarnya, akun ini menyiratkan bahwa akun ini adalah saldo ekuitas negatif. Meskipun mungkin tidak diklasifikasikan sebagai saham, perusahaan harus mencatatnya di bawah bagian ekuitas. Pembelian kembali saham dapat memiliki banyak dampak pada laporan keuangan di luar itu. Akuntansi untuk pembelian kembali saham dapat terjadi dengan dua metode yang berbeda. Yang pertama adalah metode biaya. Dengan metode ini, perusahaan mencatat seluruh jumlah pembelian kembali akun saham treasury. Di sisi lain, perusahaan juga dapat menggunakan metode pensiun konstruktif. Namun, metode ini berlaku ketika perusahaan mengasumsikan tidak akan menerbitkan kembali saham yang dibeli kembali. Dan yang terakhir yaitu sekuritas berupa obligasi. Obligasi adalah sekuritas yang memuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Sebutan obligasi semakin dikenal dengan istilah sekuritas pendapatan tetap atau fixed income securities. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan mengenai akuntansi pajak untuk kas dan ban serta investasi jangka pendek. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, dan semoga materi yang telah disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Burung Irian, burung cenderawasih. Cukup sekian, dan terima kasih.